Halo, rekan-rekan mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial online mata kuliah ekonomi manajerial di minggu pertama. Capaian pembelajaran kali ini adalah tentang menjelaskan konsep-konsep dasar ilmu ekonomi manajerial, teori yang mendukungnya, kontekstualnya dalam kehidupan nyata, khususnya dalam proses pengambilan keputusan, sejak perhitungan-perhitungan untuk dasar-dasar manajemen keuangan dalam ekonomi manajerial. Sumber belajar Anda yang utama adalah dari bahan ajar, khususnya modul satu, gitu ya. Eh, Dan yang relevan, gitu ya, bahan lainnya dengan materi minggu ini, silahkan lihat panduannya pada RAT ya. Nah, selain itu Anda juga diharapkan untuk aktif mengikuti diskusi, karena keikutsertaan Anda dalam diskusi membantu dalam menentukan nilai akhir tuntutan Anda. Nah, Anda juga diharapkan berlatih mengerjakan soal-soal yang disediakan pada menu quiz. Oke, saya akan share slide-nya ya. Mohon ditunggu sebentar. Oke. Oke. Terkait tinjauan dan konsep dasar dari ekonomi manajerial. Nah, di sini akan ada perlu hitung-hitungan untuk awalnya, jadi kalian mohon berhati-hati dan mohon disimak dengan baik, gitu ya, seperti itu. Sebentar, ininya tidak mau berpindah. Oke. Jadi mata kuliah ini adalah di sini kita akan belajar aplikasi teori ekonomi dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam keputusan manajerial, dan juga prinsip teori ekonomi tentang optimalisasi atau efisiensi, apa yang harus dimaksimumkan, apa yang harus diefisiensikan, gitu ya, tergantung dari tujuan perusahaan. Nah, apakah maksimum keuntungan atau efisiensi terhadap biaya, itu nanti kita akan lihat, gitu ya, seperti apa, gitu ya, seperti itu. Nah, konsep nilai, jadi kita itu nanti akan melihat konsep nilai dalam sebuah perusahaan ya, gitu ya. Bagaimana nilai ini bisa apa namanya itu diimplementasikan. Jadi ada bagaimana nih, biasanya kan orientasi perusahaan itu adalah memaksimalkan keuntungannya. Terus manajer perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan tersebut gitu tugasnya. Nah, untuk meningkatkan aliran keuntungan di masa mendatang, bagaimana perusahaan dapat menambah modal atau dengan cara menarik dana dengan menerbitkan hutang atau kita eh, biasa sebutnya debt, gitu ya. Aliran keuntungan perusahaan saat ini menjadi milik pemegang saham dan pemegang kartu hutang atau disebutnya bondholders, gitu ya. Sehingga dengan adanya surat hutang, maka nilai perusahaan yang baru kini terdiri dari nilai saham atau equity dan juga nilai hutang. Dengan rumus bahwa kalau misalkan value atau nilai perusahaan itu sama dengan equity ditambah debt. Nilai saham equity ini dan nilai hutang adalah debt. Nah, bagaimana konsepnya menilai ini? Tadi ya, value itu adalah equity dan ditambah debt, di mana value atau V ini adalah nilai perusahaan, E-nya itu nilai saham atau equity, dan D-nya nih nilai hutang. Jadi nilai perusahaan adalah nilai kapasitas dari NOPAT atau Net Operating After Tax. NOPAT ini ya, Net Operating After Tax. Jadi NOPAT itu bagaimana? Ya tadi equity ditambah debt itu sama dengan NOPAT, Net Operating After Tax. Jadi secara matematis bisa dihitung juga V sama dengan NOPAT dibagi R, gitu ya, dibagi R, kapasitasnya, gitu ya sebenarnya. Jadi kapasitasnya R, jadi kapasitas dari NOPAT itu sendiri, gitu ya, seperti itu. Nah, soal misalkan begini ya, bagaimana perhitungan NOPAT, gitu ya, soalnya jika perusahaan menghasilkan NOPAT itu, apa NOPAT tadi? Net Operating After Tax, gitu ya.
Jadi jika perusahaan menghasilkan NOPAT sebesar 10 sampai tak terhingga waktunya, gitu ya, diskon rate-nya NOPAT yang disesuaikan dengan risiko perusahaan adalah 10%, berarti R-nya 10%, maka berapa besar nilai perusahaannya? Hitung tadi NOPAT-nya adalah 10, gitu ya. Diskon rate-nya 0,1 ke 10%, maka 10 dibagi 0,1, jadi nilai perusahaan itu adalah 100, gitu ya. Bagaimana teknik optimisasi dalam perusahaan? Pada dasarnya, pengambilan keputusan perusahaan itu disesuaikan dengan tujuan perusahaan, ya. Nah, tujuannya ini untuk memaksimalisasi atau meminimalisasi, gitu ya, dengan adanya constraint, gitu ya, atau kendala biasanya. Kasus memaksimumkan keuntungan, perusahaan biasanya memaksimumkan pendapatan dengan faktor kendala adalah biaya biasanya. Nah, kalau nilai pendapat bergantung dari jumlah produk yang terjual dan biaya bergantung pada jumlah produk yang diproduksi, ada yang jadikan pendapatan nih berdasarkan produk yang kita jual. Kalau biaya bergantung pada jumlah produk yang diproduksi, sehingga pendapatan merupakan fungsi dari sejumlah produk. Nah, sejumlah produk ini atau kita sebut dengan Q atau quantity. Sehingga rumusnya seperti apa? Jadi fungsi keuntungan itu berubah menjadi P Q dibagi R, Q dikurangi C, gitu ya. Nah, permasalahannya adalah, gitu ya, R itu apa? Gitu ya. R itu adalah revenue, jumlah pendapatan. Q adalah cost. C adalah apa namanya tuh cost, gitu ya. Kalau tadi Q ingat, Q itu apa? Q itu adalah ini fungsi dari jumlah produknya, gitu ya. Nah, permasalahannya perusahaan adalah berapa jumlah maksimum produk nih si Q ini agar keuntungan perusahaan maksimum. Berapa jumlah Q-nya nih agar keuntungan maksimum. Nah, secara matematis perhitungannya dilakukan dengan cara seperti ini, gitu ya, di mana D dalam kurung P dan dalam kurung Q ini sama dengan P, gitu ya. Ini P apostrof, atau disebutnya marginal profit, atau kita sebutnya MP, gitu ya. Nah, kalau ini DR dan dibagi DQ, ini adalah revenue, gitu harusnya, ini bukan revenue atau marginal revenue, gitu ya. Nah, terus kalau misalkan ini saya Q per DQ, gitu ya, ini adalah marginal cost-nya. Cara menurunkannya adalah berarti tadi marginal profit sama dengan, gitu ya, marginal revenue dikurangi marginal cost sama, gitu ya, seperti itu sebenarnya 0. Sehingga nanti akan dibandingkan ini, masalah ini harganya berapa, kuantitinya berapa. Nah, ini nilai P-nya keluar. Ya, nilai marginal revenue, gitu ya. Nilai marginal profit, marginal profitnya. Ya, seperti itu. Secara biaya nanti akan keluar nih, itu ya, bagaimana harga dibandingkan dengan kuantitinya nih. Harga sekian, kuantiti sekian, harusnya nanti akan naik. Ini adalah total cost. Ada cost-nya. Ya. Tadi adalah total P-nya, marginal revenue, ini marginal cost-nya, gitu ya. Sehingga nanti kalau kita gabungkan, gitu ya, fungsinya seperti ini. Ini P-nya, ini adalah tadi cost, rata-rata cost-nya seperti ini. Jadi karakteristik dengan nilai maksimum itu adalah tadi 0 di sini berarti. Jadi ini adalah nilai maksimum nanti. Jadi nilai Q yang harus dijual sebesar diproduksi sebesar itu. Jadi dengan yang nilai maksimum ini disebut sebagai fungsi konkav atau melengkung ke bawah. Jadi fungsi semacam ini dapat dihitung dengan cara menurunkan fungsi dari kedua fungsi tujuannya. Bila fungsi tujuannya untung, maka yang kita lakukan yaitu menurunkan fungsi keduanya untuk menentukan jumlah output yang diproduksinya. Jadi jumlah Q-nya nanti kita akan tentukan. Gitu ya. Nah, kalau karakteristik untuk minimum biasanya seperti ini kebalik, gitu ya, di mana average cost-nya di sini
fungsi biaya rata-ratanya merupakan fungsi konveks atau cembung. Semacam ini dihitung dengan cara menurunkan fungsi keduanya, gitu ya. Sehingga dalam hal ini, untuk meminimumkan biaya, maka yang kita lakukan adalah menurunkan fungsi keduanya, yaitu untuk output yang diproduksinya, gitu ya. Nah, prinsip agent problemnya, pemegang saham nih, gitu. Biasanya mendelegasikan manajer untuk mengelola perusahaan. Manajer perusahaan sangat memahami kondisi internal perusahaan sehingga dia yang memang untuk sebagai pengelola, gitu ya. Nah, pemegang saham ini berharap manajer dapat mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Artinya dia mendelegasikan apa namanya tugas ke si manajer ini. Pendelegasian ini sama dengan transaksi. Artinya dia meminta nih si manajer agar mendapatkan keuntungan si perusahaan ini, gitu ya. Nah, biasanya dia ibaratnya memberikan upah itu dalam sebagai bentuk pembelian jasa dari si manajer tersebut. Upah di sini harus sama atau lebih dari gaji apabila manajer tersebut bekerja di perusahaan lain, gitu ya. Artinya bahwa dia harus punya nilai di situ. Biasanya ada moral hazard-nya, gitu ya. Ini adalah permasalahan dalam pendelegasian dari pemegang saham kepada manajer. Nah, moral hazard ini disebut sebagai principal agent problem tadi, gitu ya. Yaitu di moral hazard, di mana di sini si moral hazard ini membentuk struktur upah yang menstimulasi manajer untuk melakukan usaha lebih banyak. Gitu. Artinya bahwa dengan adanya moral hazard ini, struktur upahnya ini bisa menstimulus gitu ya si manajer ini agar dia bisa berusaha lebih. Sumber keuntungan. Biasanya investor tidak akan menginvestasikan dananya ke sebuah perusahaan apabila dia tidak dijanjikan imbalan yang lebih atau reward yang lebih besar dibanding perusahaan lainnya. Nah, makanya manajer harus mampu menggunakan sumber daya perusahaan lebih baik untuk memperoleh keuntungan atau profit. Nah, munculnya kompetitor nih, ini bisa mengurangi keuntungan perusahaan yang tadinya keuntungan di atas normal biasanya menjadi keuntungan yang tidak normal atau keuntungan normal. Keuntungan tidak hanya direfleksikan dalam bentuk berapa banyak jumlah produk yang terjual, namun juga direfleksikan dari inovasi yang diciptakan oleh perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah, bagaimana melihat keuntungan? Anda lihat misalkan ada harga real, ada harga nominal. Harga real itu merupakan barang harga relatif terhadap suatu agregat harga disesuaikan dengan laju inflasi biasanya. Ukuran agregat yang paling sering dipakai adalah biasanya cost consumer price index atau CPI gitu ya, atau indeks harga konsumen. Ini mengikuti laju inflasi perekonomian dan ini dihitung dan diterbitkan tiap bulan oleh lembaga yang mempunyai otoritas di negara kita atau biasanya BPS. Nah, harga nominal ini harga mutlak yang terdapat suatu barang. Pasti kalian juga tahu lah kalau ini ya. Misalkan atau harga barang tersebut. Contohnya ini harga mentega nih tahun 2005, 2010, 2015 sampai 2020 ini beda-beda. Jadi selalu mengalami kenaikan gitu ya seperti itu. Nah, ini disebut sebagai harga nominal. Jadi ada harga real, ada harga nominal ya. Cara menghitung harga real gitu ya. Biasanya tadi kan ada harga nominal nih gitu ya. Harga nominal. Nah, Anda lihat gitu ya. Anda lihat di sini, ini harga nominal gitu ya. Terus ada CPI-nya gitu ya. CPI itu adalah consumer index-nya gitu ya. Consumer price index-nya. Ini dapat dari mana? Nah, biasanya sudah ditentukan ada consumer price index-nya gitu ya. Consumer price index dari 2002 di 2005 misalkan 2010 gitu ya. Anda lihat nih gitu ya. Ada masing-masing customer price index-nya. Nah, di sini tentukan harga dasar yang menjadi dasar perhitungan. Yang kedua, hitung harga real tahun 2010 gitu ya. Harga realnya 2010 misalkan ini kan ini ditanya harga realnya. Pertama, CPI 2005 sebelumnya dibagi yang 2010. Jadi 38,8 dibagi 353,8 dikalikan dengan harga nominal di 2010 itu sendiri. Di sini. Jadi harga pertama ya CPI 2010 dibagi ini baru dikalikan harga ini. Nah, ini harga real di 2010. Jadi 135.584 ini ada di sini harga realnya.
Nah, nanti kalian coba hitung untuk yang 2015 dan 2020. Ya. Ini contoh menghitung harga real tadi, jadi tinggal Anda lihat di sini ya, Customer Price Index-nya dan lain sebagainya. Nah, untuk alokasi harga, harga ini merupakan sinyal ya, kelangkaan sebuah barang atau jasa. Paradoks, misalkan harga air versus berlian. Mengapa harga satu galon air ini lebih murah dibandingkan harga satu butir berlian? Karena tadi kelangkaan dari stok berliannya sendiri dibandingkan harga air itu, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh nih barang publik gitu ya, dan eksternalisasi dari pemanfaatan dari barang publik gitu ya. Misal Suknar eksternalisasi gitu ya, ini contohnya. Misalkan berarti kan sungai nih berarti eksternalisasi air gitu ya, gitu ya. Eksternalisasi udara, eksternalisasi ini pendidikan seperti itu ya. Jadi untuk barang-barang seperti ini tentang kesehatan seperti itu. Fenomenanya nih, gitu ya, sumber daya alam, mekanismenya, pasar tidak bekerja sempurna, market failure, cerminan merupakan public good, gitu ya. Eksternalitas, jadi mata rantai yang sering terjadi dalam pengolahan SDA nih. Ini antara eksternalitas dengan failure-nya, gitu ya. Fenomenanya, misalkan ada perpasif, gitu ya. Fenomena ini terjadi karena tindakan satu pihak, gitu ya, tidak memperhitungkan akibatnya. Gitu ya. Eksternalitas ini terjadi manakala melibatkan barang publik, gitu ya. Jadi terjadi eksternalitas kalau misalkan memang melibatkan dari barang publik. Mengapa eksternalitas terjadi? Jika efektif aktivitas tersebut melibatkan barang publik, misalkan contoh merokok menimbulkan eksternalitasnya karena menggunakan udara yang sama. Terus jadi dia mempengaruhi udara kan. Terus hak pemilikan tidak terdefinisikan dengan jelas, misalkan jalan raya, gelombang, suara laut, gitu ya. Nah, tadi sungai, gitu ya. Eksternalitas terjadi manakala seseorang dipengaruhi oleh tindakan lain tanpa seorang tersebut terlibat langsung dengan aktivitas yang dijalankan. Ya. Nah, pasar nanti gagal berfungsi jika eh, misalkan harusnya mendapat kompensasi, jadi dia akan gagal berfungsi kalau misalkan tidak mengkoreksi biaya yang ditimbulkan. Contohnya nih, kalau pasar berfungsi mestinya Anda dapat kompensasi jika terkena asap rokok dari perokok di dekat Anda, gitu ya. Jadi, tapi itu tidak berfungsi, gitu ya. Seperti itu, gagal. Nah, basic tipologi dari externalities, gitu ya. Externalities itu ada produksi, ada konsumsi. Externalities produksi ada externalities produksi positif, ada juga negatif. Yang konsumsi juga sama, positif sama negatif. Contohnya yang positif nih, produksi positif, pendidikan gratis, penelitian gitu ya, seperti itu. Penelitian yang bermanfaat gitu ya. Dan kalau yang negatif contohnya pencemaran sungai gitu ya, polusi udara. Kalau yang eksternalitas konsumsi positif contohnya vaksin gitu ya. Kalau yang negatif apa? Asap rokok ya. Jadi lihat ini kan produksi nih, ini konsumsi. Jadi yang misalkan dengan merokok Anda mengganggu gitu ya. Terus musik yang mengganggu seperti itu. Nah, itu adalah contoh eksternalitas secara tipologinya. Nah, eksternalitas juga ada secara pecuniary, private, dan juga public. Kalau pecuniary itu terjadi karena perubahan harga input dan output dalam kegiatan ekonomi. Kalau private ini karena beberapa individu, bahkan bila tertular tanpa limpahan dari publik, ini kuantitas namun kualitasnya menurun. Gitu ya. Eksternalitas, gitu ya. Kegiatan produksi atau konsumsi mengganggu orang lain, itu berarti eksternalitas produksi ya. Nah, kegiatan tersebut menimbulkan eksternalitas. Istilah mengganggu ini artinya bisa positif maupun negatif, gitu ya. Eksternalitas positif dan eksternalitas negatif tadi yang sudah disampaikan. Nah, produksi atau konsumsi yang tidak mengganggu orang lain ditujukan oleh pasar yang tidak terdistorsi, gitu ya, di mana pengorbanan keuntungan semua pihak termasuk dalam harga pasar. Ini contoh nih margin private cost dan margin private benefit. Gambar dia. Ini menunjukkan
tidak terjadi eksternalitas gitu ya. Semua keuntungan dan biaya diterima oleh pribadi-pribadi yang terlibat dan tidak terjadi social cost atau social benefit di luar pribadi tersebut. Nah, produksi atau konsumsi mengganggu orang lain dan tidak masukkan biaya keuntungan ini yang disebut dengan eksternalitas seperti ini gitu ya. Jadi tidak ada gangguan ke pasar gitu ya. Kalau positif, ini salah contohnya peternakan sapi berada di sebelah perkebunan jengkol, jadi sapi itu menjadi pupuk untuk perkebunan tersebut gitu ya. Itu contoh eksternal positif. Kurva eksternal positif biasanya seperti ini, gitu ya. Ini marginal private cost-nya, ini marginal private benefit-nya, sehingga nanti dia akan bergeser ke kanan atas social benefit-nya, gitu ya. Nah, kalau yang negatif contohnya sebuah pabrik sabun membuang limbah ke sungai, gitu ya, menyebabkan penyakit. Jadi terpaksa penduduknya itu mengeluarkan biaya lebih untuk membeli obat-obatan. Itu contoh eksternalitas negatif. Nah, kalau eksternal negatif tadi kan marginal private cost, ini marginal private benefit, ini bergesernya ke kiri atas gitu. Kalau tadi kan ke sini, kalau ini ke kiri atas. Gitu ya. Nah, kondisi terjadi eksternalitas negatif. Satu pihak menyebabkan hilang atau berkurang kesejahteraan biasanya. Terus hilangnya kesejahteraan tadi tidak dikompensasi. Nah, itu menyebabkan eksternalitas. Itu ya. Perubahan dan permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan itu meliputi harga barang itu sendiri, ada harga barang lain, terus pendapatan, selera konsumen, jumlah penduduk, perubahan teknologi, itu faktor yang mempengaruhi perubahan sebuah permintaan. Kalau penawaran biasanya dipengaruhi oleh satu, harga faktor produksi itu sendiri, biaya produksi, perubahan teknologi, ekspektasi produsen, dan adanya kompetitor. Nah, bagaimana perhitungan net present value gitu ya dalam nilai sebuah perusahaan itu NPV adalah jumlah nilai yang dari aliran kas neto secara estimat. Matematisnya dirumuskan seperti ini, Anda lihat ya. Di mana kalau misalkan C1-nya C1-nya itu adalah aliran kas masuk periode 1, yang ini adalah aliran keluar periode 1. Artinya aliran kas masuk dikurangi aliran kas keluar di periode 1. Atau aliran kas masuk dikurangi aliran keluar di kas keluar di periode 2 gitu ya. Nah, ini sampai ke akhir periode. Jadi kita periodenya periode 1 periode 1 periode 1 sampai akhir periode, nanti dibagi dengan gitu ya, discount rate 1 ditambah discount rate 1 ditambah discount rate dikuadratkan sampai ke dengan periode keberapa? Periode ke N. Nah, Anda juga dapat mempelajari itu semua di sumber-sumber pelajaran lain, bisa di sini, ya Anda bisa cek di sini, gitu ya. Dan itu saja mungkin di inisiasi pertama kali ini, silakan Anda buka bukunya, Anda pelajari lagi, gitu ya, sampai bertemu di inisiasi atau sesi berikutnya.